bukti-bukti sudah nampak jelas bahwa pemilu kali ini itu banyak sekali dugaan kecurangan. Kami tidak terima apabila suara rakyat dimaling. Selama ini kami tidak bisa bergerak apa-apa melihat uang rakyat yang dimaling. Sekarang suara rakyat juga mau dimaling. Demi Allah, andai kata kita harus mati demi suara rakyat, hari ini lebih baik kita mati. Allahu Akbar. Dan kami berharap kepada para aparat, tolong Pak, gunakan hati nurani kalian. Ini negara hukum. Kami tidak takut dengan siapa-siapa. Kami hanya ingin pemimpin yang dihasilkan oleh pemilu yang jujur dan adil. Kalau pemilu itu jujur dan adil, kalah menang kami terima. Tapi kalau pemilu itu curang, jangan paksa rakyat harus berbenturan dengan rakyat. Kami cinta kedamaian, tapi kami tidak pernah takut untuk berperang. Darah kami adalah darah berjuang, bukan darah penjilat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan KPU bisa benar-benar, karena ini akan menjadi eskalasi yang akan sangat besar apabila kecurangan tidak ada tindak lanjutnya. Kami menyatakan tolak pemilu curang. Siap tolak pemilu curang. Siap datang dengan masa yang lebih besar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi cuplikan video yang mana mereka melakukan demo di depan kantor KPU, yang mereka tidak menerima akan kekalahan capres yang mereka dukung, yang katanya mengatakan jangan mengusik kedamaian yang nanti akan adanya berbenturan. Justru kalau bagi saya, Anda yang bisa mengakibatkan merusaknya kedamaian, dan dengan kata-kata yang memprovokasi yang bisa mengakibatkan benturan nanti antara sesama pendukung calon, dengan meneriakkan kata-kata mengatasnamakan rakyat. Rakyat yang mana? Apakah rakyat yang mendukung capres Anda? Sedangkan dengan selisih suara yang jauh hampir 30%, itu udah dinyatakan rakyat itu pengen memilih Prabowo Gibran menjadi presiden dan wakil presiden. Ini ya, di tempat saya, Provinsi Jambi, perolehan suara Prabowo itu di angka 64,80%, 81%, terhitung dari tanggal 19 untuk rekon sementara dari KPU. Dan untuk di kabupaten saya, tempat saya tinggal, itu 64,05% untuk kemenangan Prabowo. Dan di kecamatan tempat saya tinggal juga 60,86% untuk kemenangan Prabowo. Dan juga di kelurahan tempat saya tinggal, kemenangan Prabowo di angka 57,84%. Itu di tempat saya tinggal. Bahkan di kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Jambi, kemenangan Prabowo itu lebih telak lagi. Ada yang mencapai 67 sampai hampir mendekati angka 70% untuk rekon sementara hari ini. Sedangkan saya juga sorenya pun berjalan di sekitaran kelurahan saya, memantau, melihat di TPS-TPS, keunggulan di setiap TPS itu telak untuk keunggulan Prabowo Gibran. Bahkan sebagian saya ada bertanya ke masyarakat yang tua-tua, mereka menjawab setelah mereka mencoblos, saya memilih Prabowo, mau kalah mau menang siapapun itu pasangannya, saya tetap Prabowo. Bahkan saya sudah memilih Prabowo itu di tahun 2014 saat Prabowo berhadapan dengan Jokowi. Jadi udahlah, jangan memprovokasi yang nanti akan berakibat fatal. Sekarang ini memang para pendukung 02 diam, tidak turun ke jalan. Seandainya mereka turun, kan akan menjadi bentrokan yang nanti berakibat fatal untuk kedamaian bangsa ini. Baiklah, di video kali ini kita lihat suara netizen untuk
para pendukung para pendukung yang tidak menerima kekalahan capresnya. Mari kita lihat videonya. Kemarin pas acara di GBK rame banyak yang datang, kalian bilang itu orang-orang bayaran. Katanya biar tanggal 14 Februari rakyat yang menentukan. Sekarang giliran rakyat sudah menentukan pilihan, kalian bilang yang menang karena kecurangan. Sebenarnya apa mau kalian? Sekarang malah teriak-teriak KPU tidak netral, curang, semua sudah direncanakan. Kalau memang benar-benar KPU tidak netral melakukan kecurangan, terus apa gunanya para saksi yang sudah kalian turunkan? Yang sudah kalian bayar untuk ikut menjaga suara di setiap TPS yang sudah ditentukan. Kalian juga sudah tidak percaya dengan orang-orang yang sudah kalian turunkan. Menganggap mereka semuanya tidak kerja, semua hanya tiduran. Mikir kalian. Ngakunya orang cerdas, orang berpengalaman, tapi kenapa tidak bisa menerima sebuah kekalahan? Ngakunya orang paling beragama, paling Islam, paling beriman. Seharusnya juga bisa menerima kekalahan 01 juga takdir dari Tuhan. Bukan malah menuduh yang menang karena kecurangan. Sebagai seorang beriman, harusnya ngerti segala sesuatu tidak mungkin terjadi tanpa kehendak Tuhan. Memang harus seperti apa pemilu jujur adil tanpa kecurangan? Apa ketika 01 menang satu putaran, itu baru dibilang pemilu jujur tanpa kecurangan? Seharusnya terima kekalahan dengan lapang dada, itu akan terlihat punya jiwa kesatria. Bukan malah teriak-teriak kata curang, malah terlihat mentalmu tidak lebih dari seorang pecundang. Betul sekali, saya sependapat sama abang ini. Mungkin bagi mereka ukuran kejujuran itu kalau capres yang mereka dukung itu menang, itu mungkin baru dikatakan jujur bagi mereka. Aduh, parah. Baiklah, di video selanjutnya kita akan melihat ini seorang Putra Minang yang bernama Hasan Nasbi. Kita dengar pernyataannya. Kalau misalnya nanti, besok misalnya, selisihnya 30%, antara juara ranking 1 dengan ranking 2 selisihnya 30%. Misalnya 55 sama 25 kan 30%. Ya kan? Kalau 30% itu, dia harus membuktikan kecurangan sistematis di 250.000 sampai 300.000 TPS. Sanggup nggak membuktikan itu? Kalau cuma 1-2 TPS ada kejanggalan, jangan diklaim di seluruh TPS terjadi seperti itu. Karena jarak yang begitu jauh, dia harus buktikan itu Betul. di 300.000 TPS. Karena Jangan-jangan saksinya dia nggak ada di 300.000 Iya. TPS. Karena pembuktian itu harus detail. Ya. Ya. Kan nggak bisa cuma duduk, oh ada terjadi di TPS ada terjadi begini, berarti Ya. seluruh Indonesia terjadi begini. Oh, belum. Enggak tentu. bisa. Kalau hanya 1-2 itu sama kayak gini. Masalah mereka kadang-kadang dianggap harus jadi masalah seluruh rakyat Indonesia. Kamu yang punya masalah dianggap jadi masalah seluruh rakyat Indonesia. Iya. Sudah terbukti berkali-kali masalah Anda tuh benar-benar cuma masalah Anda, tidak jadi masalah seluruh rakyat Indonesia. Jadi menurut saya ini kalau kita bicara desain gini. Pemilu serentak-serentak ini siapa sih yang desain? Temannya Bang Kodari. Yang menggugat itu tahun 2013 Bang Effendi Ghazali. Oh, Effendi Ghazali ya, oke. Emang Ya, benar. semua kayak gini tuh didesain oleh Effendi Ghazali kan? Enggak. Dia datang waktu itu dengan pikiran sendiri yang idealistik. Ya kan? Kalau misalnya ada PJ sekarang, itu adalah konsekuensi dari Undang-Undang Pemilu tahun 2017. Bahwa pilkada akan dilaksanakan serentak tahun 2024. Dan itu adalah desain teman-teman DPR, desain seluruh partai politik. Iya kan? Dan partai politik dominannya siapa? 2 periode ini. Inisial PDI Perjuangan, PDIP. PDIP. Ketika PJ-PJ ini ditunjuk, mulai ditunjuk lebih dari 100 PJ tahun 2022, semua dalam kerangka berpikir bahwa Pak Jokowi ada di belakang Ganjar. Benar nggak? Ya. Kalau PJ-PJ didesain, berarti ada lebih dari 100 PJ didesain dengan kerangka berpikir Pak Jokowi masih berada di belakang Ganjar. Apakah waktu itu desain PJ-PJ untuk menguntungkan Ganjar? Ya kalau Berani dibandingin jawab jadi nggak? begitu. Nah, Jadi desain PDIP dong kalau begitu. berarti itu Kalau saya malah beranggapan dengan selisih perbedaan angka yang begitu jauh antar paslon, itu kalau saya menyatakan malah pemilu ini jujur. Karena apa? Selisih suara itu begitu jauh, itu membuktikan kalau rakyat itu menginginkan Capres 02 menjadi presiden. Kalaupun ada temuan kecurangan di tempat beberapa TPS, jangan disamakan dengan seluruh Indonesia.
Karena Indonesia ini luas, jangan disamakan kalau di seluruh Indonesia itu dengan penuh kecurangan di setiap TPS. Kalau Capres 01 memiliki data kecurangan Capres 02, mungkin dari Capres 02 juga memiliki data kalau kecurangan untuk Capres 01 ataupun juga Capres 03. Mungkin ini juga balasan Allah bagi orang yang sombong yang telah memberikan nilai rendah kepada Pak Prabowo dengan nilai angka 5 dan juga 11 dari 100. Inilah buktinya kalau Allah itu mengangkat derajat orang yang direndahkan. Demikianlah video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.